Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Marilah kita teruskan kembali pembahasan kita tentang Hamzah al-Qata' ya. Hamzah al-Qata' yang masuk ke dalam asma ya. Ya. Baik, dukhulu Hamzatul Qat'i ala Hamzatul Wasli fil asma. Masuknya Hamzah Qata' kepada Hamzah Wasal dalam isim ya. Dalam isim. Jadi ada Hamzah Qata' yang masuk ke dalam isim yang dimana isim itu diawali dengan Hamzah Wasal ya. Idza dakhalat hamzatul istifhami ala hamzatil wasli fil asma tasqutu hamzatul wasli khattan wa lafdhan. Apabila ada hamzah istifham berarti itu hamzah qata' ya. Hamzah istifham itu adalah hamzah yang digunakan untuk bertanya ya. A ya. A antum asyaddu khalqan. A di sini hamzah qata' atau hamzah istifham. A innaka ya. Nah, di sini apabila ada hamzah istifham masuk ke dalam hamzah wasal ya, yang mana hamzah wasal ini terdapat pada isim ya, maka hamzah wasalnya itu dia dihilangkan ya. Dihilangkan baik secara tertulis maupun dihilangkan secara lisan, pengucapan. Jadi benar-benar hilang ya. Contohnya seperti ini ya. Walaysa fil Qur'ani mithalu ala dzalik. Namun tidak ada di dalam Al-Qur'an contoh demikian. Ini contohnya hanya pada percakapan sehari-hari ya. Seperti misalnya ada A dengan ibnan. Ya. A dengan ibnan, maka dibacanya abnan ya. A dengan isman. Ya, kalau digabungkan asman. Ya, seperti itu. Jadi hamzah wasalnya hilang. Hilang secara tulisan dan hilang secara pengucapan ya. Ini kan kalau kita lihat ini cuma satu aja hamzahnya, yaitu hamzah qata' saja yang ada. Contoh di bawah juga sama ya, hamzah qata' aja yang masih ada. Sementara hamzah wasal yang ada pada kata ibnan dan isman itu hilang. Ya. Jadi secara kesimpulan ya di sini disebutkan oleh Syekh dukhulu hamzatul qat'i ala hamzatul wasl. Jadi masuknya hamzah qata' ke dalam hamzah wasl itu bisa dibagi menjadi dua. Pertama, yang masuk ke dalam ya, hamzah qata' yang masuk ke dalam fiil ataupun asma ya. Maka di sini hamzah wasalnya itu hilang ya. Hilang baik secara tulisan maupun secara lafdhon seperti contoh di atas tadi itu ya. Kemudian yang kedua ya, hamzah qata' yang masuk ke dalam lam ta'rif. Apabila ada hamzah qata' yang masuk ke dalam lam ta'rif, maka hamzah wasalnya itu tetap ada ya. Hamzah wasalnya tetap ada ya. Jadi tidak hilang. Hanya saja di sini ada dua cara pengucapan ya. Yang pertama adalah dengan mengubah hamzah wasal diganti dengan huruf mad ya.
Itu yang dinamakan dengan ibdal, dan nantinya dibaca panjang 6 harokat. Ya. Contohnya seperti di atas sebelumnya pada pelajaran yang lalu. Ya. Ini hamzah wasal yang masuk ke dalam lam ta'rif, ya seperti ini. A dengan Allah, ya. Allah, A dengan Allah. Menjadinya Allah. Hamzah istifham A dengan adz-dzakarain menjadi adz-dzakarain. A dengan al-an, ya. Hamzah wasalnya diganti dengan huruf mad, ya, sehingga dibaca al-an, ya. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan mentasilkan hamzah wasal, ya. Hamzah wasal dibaca tasil, maksudnya dibaca antara hamzah dengan alif, ya. Jadi dibaca seperti ini. Allah, al-dzakarain, al-an. Nah, demikian ya kesimpulan daripada pelajaran yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu dan sekarang, ya, mengenai hamzah qata' yang masuk ke dalam hamzah wasal. Ya. Jadi dilihat dulu, ya, ini hamzah qata'-nya masuk ke mana? Kalau ke isim atau ke fiil, maka hamzah wasalnya hilang, ya, hilang secara tulisan maupun pengucapan. Namun kalau masuknya ke dalam huruf, yaitu huruf lam ta'rif, maka ada dua cara pengucapan, ya, hamzah wasalnya dibaca dengan ibdal atau ditasilkan seperti yang tadi kita contohkan. Baik, dengan demikian telah selesai pembahasan mengenai hamzah wasal dan juga hamzah qata', ya. Selanjutnya di sini Syekh menerangkan tentang an-nabr, ya. An-nabru. Apa itu an-nabru? Lughatan huwa al-hamzu wa syiddatus siyah. An-nabru itu secara bahasa artinya itu ya jelas dan nyaring, ya. Keras, jelas dan juga nyaring, ya, kuat. Syiddatus siyah, teriakan yang kuat, ya. Adapun secara istilah, ya, pengertian secara istilah fi ilmil aswad huwa ad-dhaghtu ala maqta' aw harfin muayyan bihaitsu yakunu sautuhu a'la biqalilin mimma jawarahu minal huruf. Nabr secara istilah, ya, dalam ilmu suara, ya, adalah penekanan kepada bagian kata ataupun kepada huruf tertentu, ya. Penekanan pada bagian tertentu, ya, dari suatu kata ataupun pada huruf tertentu di mana suaranya itu lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan yang ada di sekitarnya dari kata ataupun huruf, ya. Jadi meninggikan suara sebagian huruf, ya, tertentu, satu huruf, ya, atau beberapa huruf lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain, dengan sebelum dan sudahnya. Itu namanya an-nabr, ya. Penekanan lah, ya. Penekanan. Apa kalau dalam bahasa ilmu nada itu apa, ya? Ada enggak istilah seperti itu? Intonasi apa? Jadi dia menekankan, membunyikan huruf tertentu itu lebih tinggi dibandingkan yang lain sedikit. Itu namanya dalam istilah Arab, ya, an-nabr. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat, ya, contoh yang an-nabr. Mawadhi' an-nabri fi tilawatil Qur'anil Karim. Tempat-tempat yang dibaca nabr di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Awalan al-waqfu 'alal harfil musaddad.
Yang pertama apabila waqaf pada huruf yang bertasydid, ya. Jadi nabar itu dibaca ditekankan, ada penekanan di situ. Contohnya seperti al-hayy, wabath, wabath, ya. Mustaqir. Jadi di sini yang tinggi yang mana? Huruf apa yang dibaca tinggi? Mustaqir atau mustaqor? Mustaqor. Mustaqor. Jadi dia tidak dibaca mustaqor, tapi mustaqor, ya, untuk menandakan bahwa di situ ada tasydid. Ya, bisa membedakan tidak antara mustaqor, ya, mustaqor dengan mustaqor. Kemudian antara al-hayy dengan al-hayy, wabath dengan wabath, bisa bedain? Nah, susah ya bedain ya. Tapi mungkin kalau orang yang memperhatikan dengan seksama dia bisa bedain ya. Di situ ada penekanan. Yang tidak ada penekanan, yang biasa seolah-olah di situ kesannya tidak ada tasydid ya. Tidak ada huruf yang bertasydid, seperti misalnya dibaca al-hayy, ya, wabath, wabath dengan wabath, mustaqor dengan mustaqor, itu kan ada beda ya. Beda atau sama aja? Beda tadi. Beda Ustaz, beda. Bisa bedain. Nah, yang ditekan itu namanya naber gitulah. Saya susah mengistilahkan dalam bahasa Indonesia apa ya. Kurang lebih seperti itulah. Stressing, ya mungkin ya. Penekanan ya. Nah, penekanan huruf itu ya. Ya. Nah, itu biasanya itu jika waqaf pada huruf yang bertasydid, ya. Seperti pada kata al-hayy, ya. Wabath, mustaqor, ya. Namun di sini ada catatan, wa yustathna minal waqfi 'alal harfil musaddad mawdi'an. Namun di sini ada pengecualian apabila waqaf, ya. Waqaf itu maksudnya berhenti pada huruf yang bertasydid, ada 2 tempat, ya. Yang tidak perlu dinaberkan, ya, tidak perlu ditekan. Yang pertama, al-waqfu 'alan nun wal mim al-musaddadatain, ya. Jadi yang pertama adalah waqaf pada nun dan mim yang bertasydid, ya. Kalau hurufnya yang bertasydid itu adalah nun dan mim, itu tidak perlu ditekan. Tidak perlu dinaberkan. Jadi dibacanya cukup al-yam dengan dengung. Tidak perlu al-yam, ya, tidak perlu ya. Al-jan. Tidak perlu dibaca al-jan, ya. Tidak perlu. Walakin, seperti itu ya kalau berhenti. Ini ada tasydidnya nih. Walakin, ini ada tasydid di sini ya. Di sini tidak perlu dinaberkan, ya. Sebabnya kenapa? Karena dengung sudah menunjukkan bahwa itu ada tasydid ya. Jadi berhentinya walakin, didengungkan, ditahan gunahnya. Gunah yang lama ini menunjukkan bahwa nunnya atau mimnya itu bertasydid. Ya, untuk membedakan dengan yang tanpa tasydidnya. Karena di dalam Al-Qur'an akan dijumpai ada walakin dengan tasydid pada nun, dan kita juga jumpai nunnya itu tidak bertasydid, walakin dengan sukun. Ini kalau berhenti beda ya. Ya, khusus yang ini. Yang ini ada tasydidnya ini ya. Tapi nanti akan dijumpai di dalam Al-Qur'an. Jadi dia tidak diberi tasydid. Jadi cukup disukunkan aja, ya, seperti ini. Jadi kedua-duanya itu ada di dalam Al-Qur'an ya. Ada yang pakai tasydid, seperti ini tasydid. Ya. Walakin. Ya. Nah, ini kalau berhenti antara ini dengan yang kedua itu beda ya. Kalau yang pertama itu walakin,
Walakin, ya cukup itu aja. Sementara yang kedua yang ada tasdidnya, ini gunanya diperlama sedikit. Walakin seperti itu. Nah ini yang seperti ini kalau ada nun yang bertasdid dan yang bertasdid tidak perlu dinabarkan, ya tidak perlu ditekan, tidak perlu. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, apabila ya al-waqfu ala harfil muqalqal musyaddad. Yang kedua apabila yaitu apa? Waqaf pada huruf yang berqalqalah, ya. Jadi waqaf pada huruf yang berqalqalah. Huruf yang mau diwaqafkan itu huruf yang bertasdid namun hurufnya huruf qalqalah. Huruf qalqalah, ya. Baju di toko. Ba, jim, dal, to, qaf dan udah ya. Ba, jim, dal, to dan qaf, ya. Baju di toko. Ya, contohnya seperti kata al-haqqu, ya. Nah, ini tidak perlu dinabarkan, tidak perlu ditekankan berlebihan seperti tadi, ya. Tidak perlu dibaca al-haqqu, ya, tidak perlu, ya. Cukup al-haqqu, ya. Watab, tidak perlu ditekan, ya. Tidak perlu dinabarkan. Kemudian, ya, tadi selain ini yang pertama adalah huruf yang bertasdid waqaf pada huruf yang bertasdid selain apa? Selain huruf gunnah yaitu nun dan mim dan selain huruf yang qalqalah, ya. Yang kedua yang kita perlu membaca dengan nabar adalah ketika membaca wawu dan ya yang bertasdid, ya. Inda nuqti al-wawi wal ya'i al-musaddadatain, yaitu apabila hendak mengucapkan huruf wawu dan ya yang bertasdid. Nah, ini perlu kita tekankan supaya apa? Supaya jelas bahwa itu ya wawu sama ya itu bertasdid. Sebab huruf wawu sama ya itu termasuk huruf yang lemah, ya. Yang tersembunyi. Kalau tidak ditekan, ya terkadang orang tidak tahu kalau itu bertasdid, ya. Jadi ini ditekan bacanya dengan al-quwwah, ya. Al-quwwah bukan al-quwwah, ya. Qawwamin, qawwamin. Jadi ada penekanan di wawunya. Qawwamin bukan qawwamin, ya. Qawwamin enggak salah, ya. Nah, dia kurang naber, kurang penekanan. Jadi harus ditekan sedikit, ya, tidak berlebihan. Qawwamin untuk memberitahu bahwasanya wawunya bertasdid. Kata Syafi'iyah. Kenapa? Di dalam surat Al-Fatihah itu yang iya itu iyyaka na'budu wa Ya, ya seperti itu. Itu ada ditekan sedikit, tapi ditekan dengan lembut, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak boleh dibacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini salah, ya. Itu menghilangkan tasdid. Nah, pentingnya nabar seperti itu, ya. Untuk memberitahu, untuk menjelaskan bahwasanya huruf yang dia baca itu huruf yang bertasdid. Syarqiyya, ya. Sayyarah, ya. Sayyarah. Bukan dibaca sayyarah, ya. Sayyarah enggak, kurang penekanan. Sayyarah. Sayyarah. Ya, seperti itu. Huyyitum. Huyyitum. Jadi harus ada penekanan di situ, ya, biar maksudnya apa? Supaya tahu bahwasanya huruf ya dan huruf wawu yang dia baca itu huruf yang wawu dan ya yang bertasdid. Nah, ini pentingnya nabar seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga, ya, tempat-tempat yang harus kita baca dengan nabar atau kita tekan, ya. Ainda intiqali min harfi maddin ilal harfil awal minal musaddad, ya. Jadi ketika berpindah
dari huruf mad ya kepada huruf awal yang bertasydid. Nah, ini biasanya terjadi pada mad lazim. Mad lazim yang mutsaqal ya. Mad lazim yang mutsaqal. Jadi ketika kita mau berpindah membaca huruf mad, setelahnya mau membaca huruf yang bertasydid ya. Ini di situ ada naber. Dabbah ya gitu. Dabbah. Perhatikan suara saya ketika mau mau mengucapkan ba, sebelum mengucapkan ba itu saya tinggikan sedikit saya tinggikan sedikit matnya ya. Dabbah ya, itu namanya naber. Al-haqqah ya. Jadi dibacanya bukan al-haqqah, enggak gitu ya. Al-haqqah nanti dia enggak jelas dia apakah qafnya itu tasydid atau tidak. Makanya ini pentingnya naber seperti itu. Al-haqqah ya. Waladdallin. Ad-dallin. Itu membaca Al-Fatihah. Jadi bacanya bukan waladdallin. Ya, itu kurang tasydid. Ya, ada banyak yang keliru ya. Terutama para, tidak semuanya ya, tidak semuanya. Ada sebagian di antara mereka yang mengimami sholat, lamnya itu kurang dibaca tasydid. Jadi tidak dibaca tasydid. Ini bisa merubah arti ya, artinya jadi rusak ya. Tidak boleh demikian, ya mengurangi huruf. Jadi harus ada nabernya. Waladdallin, ad-dallin ya. Di situ ada nada yang ada apa ya? Ada penekanan di situ ya. Antara huruf mad dengan awal huruf yang bertasydid. Kemudian yang keempat, indal waqfi ala kalimatin akhiruha hamzatun masbuqatun bi harfi madin aulin. Ya, kemudian yang keempat adalah yang dibaca nabar itu ya, yang perlu dibaca nabar adalah ketika waqaf pada kata yang di ujungnya, di akhir kata tersebut ya, itu didahului oleh huruf mad. Ya, akhirnya itu huruf hamzah yang didahului oleh huruf mad. Ya. Jadi kita mau berhenti pada kata, ya, pada kata yang akhirnya huruf hamzah. Ini huruf hamzah. Dan sebelum huruf hamzah ada huruf mad, yaitu alif ini. Nah ini perlu kita nabarkan, ya. Minas sama, ya, minas sama, ya. Wajib su, ya, su, wajib, ya. Di sini ada penekanan sedikit. Ya. Syai, asu. Ya. Untuk menjelaskan bahwa di situ ada hamzah. Ya. Ya, ini khusus untuk hamzah ya. Adapun kalau yang lain, huruf yang lain tidak perlu kita nabarkan. Misalnya ta'malun, tidak perlu gitu. Ta'malun. Ini khusus untuk apa? Hamzah. Tajhalun. Tidak perlu tajhalun. Ya. Ini yang dinabarkan adalah apabila apa? Huruf akhirnya itu hamzah, sebelumnya huruf mad. Ya. Minas sama, ya, itu baru ada nabar. Kemudian yang kelima, inda suqutil alifi at-tatniyah lil takhullusi min iltiqa'is sakinain idza tabasa bil mufrad. Yang kedua, apabila ada huruf alif yang dipakai untuk orang yang kedua ya, di dalam bahasa Arab yaitu musanna. Ada huruf alif datang setelahnya huruf yang sukun, datang sebelumnya huruf yang sukun, maka apabila seperti itu otomatis alifnya itu harus dihilangkan ya, tidak dibaca mad
Contohnya seperti ini, kata wastabaqa ya, dengan albab. Ini ketika dibacakan alifnya hilang ya. Kalau disambung wastabaqal bab, wastabaqal bab. Untuk membedakan dengan yang tanpa alif. Wastabaqa. Karena bacanya kan sama ya, sama-sama hilang. Ya. Ini kalau dibaca antara ini wastabaqal dengan yang qaf, perhatikan huruf qafnya itu kan tidak ada alif yang di sini ya. Wastabaqal bab. Yang di sini kan ada alif. Ya, orang yang dia tuh mendengarkan terkadang tidak tahu ini wastabaqonya itu pakai alif atau tidak, ya. Nah, untuk membedakannya dengan naber wastabaqal bab, wastabaqal bab itu ada naber sedikit. Kemudian juga di sini pada kata waqala alhamdulillah ya. Ini juga perlu dinaberkan ya, menurut beliau itu perlu dinaberkan menurut Syekh Eman ya. Untuk membedakan dengan yang mufrad. Yang mufrad itu yang tunggal. Nanti akan dijumpai di dalam Al-Quran kan ada yang dengan waqala, dengan waqala. Ya, kolanya pendek. Lanya tidak ada alif ya. Seperti ini ya. Nah, untuk membedakan untuk supaya tidak rancu. Ya. Ini kalau berhenti kan waqal. Kalau ini berhenti, bacanya gimana? Ada mad. Ya, waqala gitu ya. Waqala artinya beda. Ya, waqala, waqal dengan waqala itu beda. Waqala dia telah berkata. Waqala mereka dua laki-laki telah berkata ya. Nah, ini kalau disambungkan otomatis huruf matnya kan hilang ya. Huruf matnya hilang. Ini kan sebenarnya sama jadinya seperti ini dengan yang mufrad. Nah, untuk yang membedakannya yang dengan alif itu harus dibaca dengan naber. Waqalal hamdulillah, seperti itulah kurang lebih. Kalau yang ini biasa aja. Waqalal hamdulillah. Bisa bedain tidak? Waqalal hamdulillah dengan waqalal hamdulillah. Insyaallah Ustaz. Ya. Falamma dzaqash syajarah. Falamma dzaqash syajarah. Dengan falamma dzaqash syajarah. Adapun untuk yang ayat berikutnya, yang dua ayat di sini, yang ada di bawahnya ya. Nah, ini tidak perlu dinaberkan ya. Jadi naber itu hanya keadaan tertentu aja yang butuh penekanan, itu tidak sembarangan dinaber ya. Hanya tertentu aja. Untuk yang dia itu tidak membingungkan, ya, maka tidak perlu dinaber. Seperti ini. Da'awallaha rabbahuma. Tidak perlu da'awallaha rabbahuma, tidak perlu. Karena udah jelas ya. Ini pasti orang tahu ini di situ ada alif. Ini juga sama. Waqila dukhulan nar. Tidak perlu dibaca waqila dukhulan nar, tidak perlu. Karena orang bisa memahami ya walaupun dia tidak melihat. Ya, dari kata-kata setelah atau sebelumnya. Bahwa ini adalah untuk alif ini untuk dua orang. Baik. Dengan demikian telah selesai pembahasan tentang masalah an-nabr. Mudah-mudahan bisa dipahami.
Barakallahu fikum jami'an wa nafa'allahu fikum. Kita lanjutkan dengan tilawah ya, insyaallah.